adik kelas kecil. Pada pagi hari ini, Kak Fani akan bercerita tentang Rasul Paulus saat di kota Korintus. Seperti apa ceritanya? Yuk kita dengarkan. Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini Kak Fani mau tanya, siapa di antara adik-adik yang pernah diberi tugas oleh papa atau mama? Misalnya diminta untuk merapikan tempat tidur, atau merapikan mainan setelah dipakai, ataupun mengerjakan PR tepat waktu. Pasti semuanya pernah diminta untuk mengerjakan tugas, kan? Tetapi, apakah adik-adik melakukannya dengan sukacita atau malah sambil marah-marah? Nah, adik-adik, pada cerita firman Tuhan hari ini, kita mau belajar dari tokoh Rasul Paulus yang diberikan tugas oleh Tuhan Yesus. Siapa ya Rasul Paulus itu? Rasul Paulus adalah salah satu orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi Kristus, yakni menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Sama seperti Kak Fani, Kak Pinkan, Kak Mary, ataupun Ibu Pendeta yang suka menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus kepada adik-adik. Nah, kemudian Rasul Paulus diberikan tugas oleh Tuhan Yesus untuk pergi ke kota Korintus dan memberitahukan tentang kebenaran firman Tuhan di sana. Memang ada apa ya di kota Korintus sehingga Rasul Paulus harus ke sana? Jadi, kota Korintus itu adalah kota perdagangan adik-adik. Ada banyak sekali orang-orang yang berdatangan dari penjuru kota lain dan kemudian berkumpul di Korintus. Jadi, di sana banyak sekali budaya yang berbeda-beda, sifat orang yang berbeda, dan warna kulitnya pun juga berbeda. Kalau di masa sekarang, kota Korintus itu kurang lebih sama seperti kota Jakarta, adik-adik. Banyak orang dengan suku dan budaya yang beragam. Nah, perbedaan-perbedaan ini kemudian membuat banyak perselisihan dan permusuhan di antara orang-orang di kota Korintus. Bahkan sampai membuat mereka tidak taat dan tidak mau beribadah kepada Tuhan. Wah, buruk sekali ya adik-adik. Dengan kondisi kota Korintus yang buruk seperti ini, membuat hati Tuhan Yesus dan Rasul Paulus menjadi sedih adik-adik. Karena inilah, maka Paulus menuliskan surat untuk jemaat di Korintus agar mereka kembali ke tugas panggilan mereka, yaitu kembali kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan, juga melakukan hal yang benar. Rasul Paulus juga mengingatkan mereka untuk kembali ke sikap hidup orang Kristen, yakni beribadah hanya kepada Tuhan Yesus dan juga menjaga kesatuan jemaat agar tidak terjadi perselisihan lagi. Saat diberikan tugas oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus tidak pernah marah-marah dalam mengerjakannya. Ia selalu mengerjakannya dengan sukacita dan selalu bersyukur. Nah, sama seperti Rasul Paulus yang sudah dipilih oleh Tuhan, adik-adik pun juga adalah orang-orang pilihan Tuhan untuk melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, adik-adik semua bisa dibilang adalah saksi Kristus untuk memberitahukan dan melakukan kebenaran dengan sukacita. Misalnya, dalam berteman dengan yang lain, tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan agama, atau suku, ataupun warna kulit.
karena di mata Tuhan kita semua adalah sama. Lalu, misalnya saat diminta papa atau mama untuk merapikan tempat tidur, atau mandi, ataupun mengerjakan PR, adik-adik harus mengerjakannya dengan sukacita dan tidak marah-marah. Sama seperti Paulus saat diberi tugas oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi siapa sekarang yang mau jadi saksi Kristus? Nah, jadi adik-adik harus selalu ingat untuk menjalankan tugas yang diberikan dengan sukacita. Kenapa sih harus dengan sukacita? Karena supaya adik-adik selalu semangat dan setia untuk melakukan kebenaran walaupun kadang memang tidak mudah. Jadi, ayo selalu berperilaku sebagai saksi Kristus dimanapun adik-adik berada. Demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahannya ya. Dan kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 256, baitnya yang pertama dan yang keempat, Hidup Kita Yang Benar. Nah
Adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang, mari kita mendoakan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tadi, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan kami. Dan kiranya persembahan yang sudah kami berikan dapat berguna untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini, Kameri ajak adik-adik untuk berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 292, bait 1 dan 2, Tuhan Kau Gembala Kami. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena di pagi hari ini kami sudah mengikuti IMPA dan sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami dan lindungi kami agar kami menjadi anak-anak yang mau menceritakan firman Tuhan dengan sukacita kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, kepada di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kakak-kakak layan yang sudah membantu kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mama papa kami, diberikan kesehatan agar dapat terus menjaga kami dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
kita. Jangan lupa berdoa dan juga baca Alkitab. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus